Beberapa negara di Eropa tercatat memiliki tingkat gizi paling baik. Terjangkaunya harga pangan dan kemudahan mengakses air bersih oleh masyarakat menjadi salah satu tolak ukur. Belanda menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat ketersediaan makanan sehat paling banyak. Penderita diabetes dari jumlah keseluruhan penduduknya hanya 6,3%. Secara nasional, negara ini berhasil menjalankan diet rendah karbohidrat. 100% penduduk di negara kincir angin ini memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan air bersih. Ketersediaan makanan dengan harga relatif terjangkau, keanekaragaman pangan, rendahnya persentase anak-anak kekurangan berat badan menjadi beberapa faktor yang menempatkan Belanda sebagai salah satu negara dengan tingkat gizi paling baik. Di urutan kedua, Prancis muncul sebagai negara dengan tingkat gizi tak kalah baik. Hanya 6,8% dari jumlah penduduknya yang menderita diabetes dan 18,2% mengalami obesitas. 29% penduduknya melakukan diet rendah karbohidrat dengan mengkonsumsi sereal, biji-bijian, dan umbi-umbian. Uniknya, sebagian besar perempuan di Prancis memilih untuk melakukan diet Dukong. Diet hasil kreasi dari Dr. Pierre Dukong ini semakin populer sejak buku berjudul The Dukong Diet diluncurkan pada tahun 2000. Diet Dukong merupakan pola makan tinggi protein, rendah lemak, dan karbohidrat. Tidak heran, kebanyakan perempuan Prancis memiliki tubuh yang seksi. Dari Prancis kita beralih ke Swiss. Di negara ini tingkat inflasi harga makanan sangat stabil. 24% dari jumlah penduduknya melakukan diet rendah karbohidrat. Hanya 17,5% dari jumlah penduduknya yang menderita diabetes. Dan 100% dari jumlah penduduk Swiss memiliki akses mudah untuk mengkonsumsi air bersih. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan di negara ini antara lain, tingginya tingkat harapan hidup, rasio dokter pasien secara keseluruhan adalah sekitar 3,61 per 1000 penduduk, dan jumlah racun yang dapat ditemukan di lingkungan. Swiss sangat fokus terhadap kesehatan warga negaranya. Bagaimana tidak, negara ini menghabiskan lebih dari 11% dari anggaran produk domestik bruto pada cakupan kesehatan universal bagi warga negaranya. Ini merupakan pengeluaran yang sangat tinggi per kapitanya. Nah itu dia, kalau ngomongin gizi, ngomongin kandungan makanan itu dalamnya ada apa, saya tahu sih siapa yang harus saya tanya. Haya! Enggak, intinya kan balance saja. Seperti kamu bilang, diet ini banyak orang masih salah. Dibilang diet itu nggak boleh makan, diet itu berarti lapar. Itu sih salah. Kalau nahan makan. Nah itu gitu. kalau kayak gitu yang terjadi, akhirnya dietnya itu nggak bisa berjalan berkepanjangan. Paling cuma 1-2 hari, abis itu dia udah apaan sih diet gitu kan. Waktu itu kan kita juga sempat ngobrol tuh sama dokter gizi. Dan yang paling penting tuh yang waktu itu dia bilang adalah makanan itu nggak boleh dimusuhin, makanan itu harus jadi teman. Betul banget. Karena kalau kita musuhin makanan nih biasanya mungkin terjadi ke perempuan-perempuan ya. Semakin kita memusuhi nasi misalnya, besoknya semakin kita kepengen makan nasi, ya kan? Nah, itulah. Dan nasi tuh enak banget. Saya setiap hari makan nasi gitu, cuma kan prosesnya. Jadi kayak saya memilih gitu loh sih. Biasanya kalau orang misalnya nasinya suka digoreng, ya udah saya nasi putih aja. Kayak tadi misalnya gandum kan bagus gitu kan. Tapi kalau gandumnya misalnya dibikin nasi goreng ataupun juga dibilang misalnya nasi merah gitu, tapi digoreng juga ya sama juga. Tapi gitu kalau kan tadi prosesnya. ada brownies gandum nggak apa-apa dong, Adrian? Nah paling juga dilihat aja apa isinya. Kalau misalnya dibikin browniesnya pakai butter, pakai minyak-minyakan, telurnya juga kuningnya, ya sama juga. Tapi ini yang menarik ya, mungkin saya share ya. Adrian ini kalau datang pagi-pagi suka membawa satu tempat begitu, isinya tuh seperti susu begitu kan. Tapi itu memang banyak sekali kayak buliran-bulirannya. Ternyata itu bukan susu. Saya tahu. Apa? Pasti itu putih telur. Iya sebenarnya itu putih. Tahu. Iya itu putih telur gitu kan yang saya kukus, sebenarnya saya blender. Terus ada bulirannya saya suka masukin ada flaxseed juga di atasnya. Apa itu? Jadi dia tuh biji dari tumbuh-tumbuhan gitu yang memang khasiatnya banyak, bagus buat serat. Ya? Iya bagus sekali gitu. Jadi kalau kamu punya makin masalah pencernaan, ya itu sangat bisa membantu supaya gampang ke belakang. Oke, setelah ini kita konsultasi.